Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Aulamelidiani 42040010114. Di sini saya akan menjelaskan hasil review seri saya Empty Me Too yang berjudul Phasmophobia dalam peran orang tua. Series Empty Me Too merupakan series garapan GMM-TV yang berada di sebuah daerah perumahan di kota Bangkok, Thailand. Series ini disutradarai oleh X Natapong, naskah yang ditulis oleh King Benjapan dengan genre friendship, komedi, yacht, drama, sitcom, dan dalam series ini juga diceritakan beberapa unsur yang dimasukkan dalam series berupa fobia, diverse personality, housemate, bromance, grief, mother-son relationship, childhood trauma, father-son relationship, student, dan romance. Series Empty Me Too menceritakan tentang 6 orang yang semuanya bernama T yang tinggal di bawah satu atap yang sama. Berawal dari Wati yang ingin tetap menjaga rumahnya setelah ibunya meninggal. Namun karena dia terlilit utang, Wati memutuskan untuk menyewakan beberapa kamarnya. Akhirnya dia tinggal dengan 5 orang pria lainnya yang semua memiliki nama panggilan T, mulai dari T-Rex, Mighty, Tido, Miti, dan Tidet. Tapi menariknya 6 orang ini memiliki keunikan masing-masing. Setiap harinya mereka pun belajar lebih banyak, tidak hanya tentang memahami diri mereka sendiri, tetapi juga soal memahami satu sama lain. Salah satu karakternya yang akan saya bahas yaitu karakter tokoh Mighty yang diperankan oleh Of Jumpol. Dikisahkan Mighty bekerja sebagai penulis fiksi. Karena tuntutan pekerjaannya, Mighty menjadi orang yang memiliki daya imajinasi yang cukup tinggi, tetapi gara-gara itu pula dia sangat takut berlebihan pada hantu yang sebenarnya tidak ada. Phasmophobia dalam dunia psikologi merupakan ketakutan secara berlebihan dengan hal yang berhubungan dengan hantu. Misalnya takut dengan hal-hal mistis, takut saat melihat video dan foto seram, atau takut untuk masuk ke dalam permainan rumah hantu. Tidak hanya itu, ketakutan juga bisa terjadi ketika penderitanya hanya mendengar kata hantu. Phasmophobia ini sulit untuk dikendalikan, tak hanya mental seorang yang bisa terganggu, kesehatan fisik dan aktivitas sehari-hari pun terkena dampaknya. Fobia yang satu ini tidak mengenal usia, jadi siapapun bisa mengalaminya. Anak-anak yang sudah takut dengan hantu sejak kecil kemudian dapat mengalami phasmophobia saat dewasa. Ciri-ciri phasmophobia: selalu merasa diawasi oleh hantu atau makhluk gaib, merasa cemas saat mendengar hal-hal gaib atau hantu. Saat cemas muncul gejala seperti keringat dingin, dada gemetar, dan jantung berdegup kencang. Badan terasa kaku, tidak dapat berkonsentrasi, serta tidak bisa berpikir jernih saat mendengar cerita hantu atau ketika berada di tempat yang sepi dan gelap. Faktor-faktor phasmophobia: 1. Mengalami traumatis, sering ditakut-takuti, melihat orang lain takut dengan hantu, terlalu percaya dengan hal gaib. Peran orang tua dalam phasmophobia Mighty. Ketakutan Mighty terhadap hantu atau dalam dunia psikologi disebut dengan phasmophobia tidak hanya karena tingkat imajinasinya yang tinggi, namun juga karena peran orang tua dalam pengasuhannya di masa kecil. Seringkali ibu dari Mighty menggunakan hantu saat menasihatinya. Hal tersebut menimbulkan trauma pada Mighty di masa perkembangannya, dan saat dewasa Mighty menjadi seorang yang takut akan hantu. Seperti yang kita ketahui, orang tua
sangat berperan penting dalam perkembangan anak menuju dewasa. Dalam pola pengasuhan, orang tua dituntut memberikan yang terbaik agar tumbuh kembang anak berjalan semestinya tanpa menimbulkan hambatan dalam perkembangannya. Pola asuh yang salah pada anak bisa mempengaruhi terhadap mental sang anak. Salah satunya, anak dapat mengalami trauma yang jika tidak ditangani dengan baik akan berpengaruh hingga anak dewasa. Ayat Al-Quran tentang pola asuh orang tua. Hendaknya mereka takut kepada Allah jika meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Mengatasi phasmophobia. Dalam menyembuhkan phasmophobia diperlukan oleh ahli psikolog profesional selain dalam diri sendiri juga orang-orang terdekat yang memberikan dukungan. Berikut salah satu alternatif untuk mengatasi phasmophobia. 1. Terapi exposure yang mendekatkan penderita ke sumber ketakutannya. 2. Terapi cognitive behavior therapy atau CBT untuk mengubah pola pikirnya dari yang tidak rasional ke arah yang lebih rasional. 3. Reality therapy mengajak pengidap fobia untuk kembali ke kondisi nyata di dalam kehidupannya, mengajak pengidap fobia untuk kembali ke kondisi nyata dalam kehidupannya dan bertujuan menyadarkan penderitanya bahwa tidak ada siapapun yang mengawasi kecuali orang-orang yang berada di sekitarnya. Sekian dari hasil pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.